Halo Sobat Human Capital yang ada di rumah maupun di kantor. Ketemu lagi di Human Capital Podcast Season 2 bersama saya Abid Saputra di Ngobrol Asik Isu Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Human Capital Podcast Season 2 Ngobrol Asik Isu Menarik. Bersama saya Abid Saputra, ketemu lagi insan BPJS Tenagakerjaan. Hari ini di episode 3 kita bakal ngobrolin soal historical dari BPJS Tenagakerjaan. Jadi narasumber kita pagi hari ini itu kita akan bertemu sama seseorang yang dulu itu pernah meletakkan batu-batu penting. Woi, kalau bahasa founding fathers lah ya, kalau bahasa kerennya ya, di PT Astek maupun PT Jam Sostek. Beliau ini salah satu direktur umum SDM operasional dari PT Jam Sostek tahun 1994 sampai 1998. Bapak Chardam Muhtar, selamat pagi Bapak. Pagi. Terima Sehat kasih selalu, ini. Bisa bernostalgia. Sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sekarang usia berapa Pak kalau boleh tahu? Tapi yang dibilang ya. Iya. 37. 37 Pak. Nggak kebalik tuh ya, nggak 73 Pak. Alhamdulillah nih insan BPJS Tenagakerjaan saya dapat kesempatan ngobrol langsung sama salah satu founding fathers yang saya bilang tadi, Direktur Umum BPJS Tenagakerjaan PT Jam Sostek tahun 1994 sampai 1998 Bapak Chardam Muhtar Pak. Gimana sekarang kesibukannya apa Pak? Kesibukannya ngurusin PPKJ. PPKJ sekarang Pak ya? PPKJ itulah perkumpulan pensiunan karyawan Jam Sostek. Pensiunan perkumpulan karyawan Jam Sostek ya Pak ya? Oke. Perkumpulan dulu, perkumpulan pensiunan karyawan Jam Sostek. Oh, perkumpulan pensiunan karyawan Jam Sostek Pak. Di PPKJ Pak Chardam menjabat sebagai apa? Ketua Umum. Ketua Umum PPKJ nih Pak ya? Atas hasil pemilihan kemarin di Bogor. Di Bogor Pak, oke siap. Disponsori oleh direksi BPJS, sponsori itu tempat dan segala macam oleh direksi BPJS Dari Tenagakerjaan. BPJS Tenagakerjaan Pak. Berarti PPKJ itu Bapak menaungi, mengayomi mantan insan BPJS Tenagakerjaan yang sudah Betul. memasuki masa pensiunnya Pak ya, gitu Pak ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin kan saya sebagai insan BPJS Tenagakerjaan yang baru masuk medio 2015 ya Pak ya, itu kan cuman tahu kalau oh ini dulunya Jam Sostek, oh ini dulunya Astek, tapi belum pernah mengalami itu Pak. Sedikit aja cerita Pak sama teman-teman insan BPJS Tenagakerjaan yang menyaksikan mungkin di rumah maupun di kantor. Awal mulanya itu kalau saya baca tahun 1947 kurang lebih Presiden Soekarno itu sudah membentuk undang-undang tentang kecelakaan kerja kan Pak ya, dan Yayasan Dana Jaminan Sosial Pak. Apakah itu pertama kali yang menjadi dasar dari hadirnya jaminan sosial di Indonesia Pak? Atau PT Astek sendiri? Nah ini menarik ini, Mas apa namanya? Mas? Abid Pak. Abid. Ya. Menarik karena kita bernostalgia. Ya betul. 47 2 tahun setelah kemerdekaan. Ya betul. Berarti maneng pader kita sudah mempersiapkan pelindungan bagi warganya. Jadi cikal bakal roh itu sudah ada cikal bakalnya itu sudah berkecimpung atau sudah berdengung untuk memikirkan pelindungan jaminan sosial. Sejak 2 tahun merdeka ya Pak? Sejak 2 tahun merdeka. Ya, tetapi dasar hukumnya belum ada. Baru tahun 1947 ada undang kecelakaan yang dibuat zaman baru, zaman baru merdeka ya. Baru merdeka, ya betul. Di situ ada kecelakaan kerja. Tetapi dalam proses perbaikan, penyempurnaan kemerdekaan ini terlupakan barangkali kalau istilahnya ya. Baru 68 baru dibuat dibentuklah dana jaminan sosial. Oke Pak. Yang tolak ini adalah Undang-Undang 47. Itu tidak SK pemerintah. Ya. Itu adalah SK Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan. Ya. Berjalan berselang kira-kira 3 atau 4 tahun keluarlah PP 7778. PP 78 itu yang kita kenal dengan lahirnya Perum Astek. Oh, Perum Astek pertama kali. Apa itu Astek? Astek Asosiasi Sosial Tenaga Kerja. Yang rujukannya Undang-Undang tahun 47 itu. Nah, terbentuklah proses panjang gitu ya dengan berapa ini, dan terbentuklah Perum yang direktur utamanya pertama kali Mus Yunus. Direktur operasi itu Sri Marji.
Direktur Pelayanan Pak Indra Hatari. Bolak-balik itu berdua itu. Kenapa berdua ini? Kini orang cikal bakal lahirnya Perum Aztek. Indra Hatari dengan Sri Marjo Sri Marji. Iya, Pak. Nah, baru 2 tahun ditambah Direktur Keuangan Pak Wahono Sumitro. Perjalanannya itu selesai zaman prediksi pertama itu mulai menggeliat. Iya. Menggeliat artinya orang sudah mulai mensosialisasikan apa itu kecelakaan kerja, apa itu jaminan sosial, apa itu tenaga kerja. Ya. Nah, sehingga ada juk waktu itu Aztek asal teken. Asal teken ya, Pak. Tanda tangan ya, Pak ya? Asal tanda tangan jadi itu barang. Iya, iya, Kan betul. gitu. Tetapi perjalanan titik tekannya waktu itu adalah kita memberikan perlindungan. Perlindungan dan mengumpulkan uang. Nah, perlindungan itu kepada pekerja, mengumpulkan uang itu untuk pembangunan. Nah, bukan berarti kita kumpulkan teman dengan prinsip tidak merusak tatanan yang ada. Iya, betul. Nah, oleh karena itu sampai hari ini kalau saya boleh meloncat sedikit, Aztek ini sudah 3 kali berubah. Perum ke PT. PT Aztek, PT Jam Sostek. Itu zaman perubahan itu zaman saya Direktur Umum Personalia. PT Jam Sostek itu berubah BPJS namanya. Saya juga ada di dalamnya. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan pentingnya peranan jaminan sosial ini bagi, kalau sekarang sudah melebar seluruh warga, dulu bagi tenaga kerja. Aspek kecelakaan kerja, aspek risiko sosial, mati, meninggal, sakit, itu perlu dana hari tua. Ya. Nah, maka hadirnya program jaminan sosial ini adalah semata kewajiban pemerintah bersama warganya. Kenapa saya kewajiban? Pemerintah hadir di situ. Ya. Tanggung jawab pemerintah ada di situ. Tanggung jawab warga ada di situ. Nah, kalau simpul kata adalah dia merupakan satu kegotong royongan. Nah, itu intinya sebetulnya. Ya. Berarti kalau saya boleh simpulkan, Pak, tadi prosesnya tuh 1947 Undang-Undang Tenaga Kerja ada, kemudian dilahirkan oleh Presiden Yayasan Dana Jaminan Sosial 20 tahun setelahnya ya, Pak ya? Lebih kurang. Lebih kurang 20 tahun setelahnya, kemudian bertransformasi menjadi Perum Aztek 3-4 tahun setelahnya ya, Pak ya? Sebelum itu ada, kalau bahas sedikit, ada Undang-Undang 392. Oh, oke. Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Oke, Pak. Nah, gitu. Berarti Perum Aztek ini di era Bung Karno ya, Pak ya? Lahirnya ya? Masih Cikal bakalnya. cikal bakalnya. Oh, tapi pas Perum Azteknya lahir itu udah di Soeharto itu, Pak? Oh, udah di Soeharto ya, Pak? Karena cikal bakalnya, ruah benih-benih sudah ada. Sudah ada ya, Pak? Zaman Pak Soekarno. Sudah terpikirkan. Betul. Cuma waktu itu kita nggak bisa langsung jadi semua. Iya. Itu ada yang lebih penting daripada itu. Gitu. Waktu itu kan mau pertahanan kemerdekaan suka mati kita. Betul. Ada gerakan Jogja, ini semacam. Samping itu ada juga hal-hal yang lain kan. Ya. Nah, gitu. Nah, kemudian tadi kan Bapak cerita bahwa Bapak tuh istilahnya mengawal nih insan BPJS Tenagakerjaan dari Aztek sampai BPJS Tenagakerjaan. Sekarang kita cerita sedikit soal sejarah karir Bapak nih, Pak. Pertama kali memang setelah selesai bersekolah itu langsung masuk ke PT Aztek, Pak? Atau PT Aztek? Perum waktu itu. Perum Aztek. Bapak berarti Perum Aztek ya? Kalau boleh cerita ya? Iya, boleh, Pak. Sebetulnya saya tuh nyambut tentara dulu. Sebelumnya tentara malah, Pak? Mau jadi tentara, Oh, mau cuma jadi nggak tentara. lulus. Saya. Tesnya di Malaya Bandung nggak lulus. Iya, Pak Tuhir suruh pulang. Nah, jadi memang singkat cerita, saya sebetulnya di Malang itu menjadi dosen di Muhammadiyah. Oke, setelah gagal jadi tentara ya, Pak ya? Iya. Iya, oke. Terus terbaca di Malang itu Jalan Ponorogo nomor 1 itu ada Perum Aztek. Nah, saya ngelamar. Nah, waktu itu memang sangat diperlukan orang-orang yang menjadi pekerjaan oleh Perum Aztek. Keterima, saya di training. Posisi apa itu, Pak, keterima? Terima sebagai calon pegawai. Maksudnya marketing atau? Belum, calon pegawai belum, aja. calon pegawai aja, Pak ya? Saya diterima, suruh training di operasional. 2 minggu. 2 minggu. Terus pelayanan program THT JHT 1 minggu. Terus keuangan 1 minggu. Terakhir 1 minggu di personalia. Baru saya diangkat. 1 bulan saya ditaruh di Malang. Cabang Malang, Pak? Cabang Malang. Oke. Ke Malang 3 bulan karena rotasi saya jadi kepala cabang.
Langsung gitu Pak ya? Aduh. Itu Mujizat. jalur apa? Iya, iya. Nggak ada jalur, itu mujizat aja. Mujizat ya Pak, iya, iya. Karena saya dalam posisi ada di situ, itu membutuhkan. Nah, Iya, iya, iya. 3 tahun setengah saya jadi kepala cabang Malang, saya pindah ke Kalimantan Timur. Dulu istilahnya Kacap Utama. Kalau Oke. sekarang Deputi Direktur barangkali ya, atau Oke. Kanwil. Kanwil ya Pak. Nah, pindah ke sana. 3 tahun di Kalimantan Timur, Kacap Utama Kalimantan Timur. Yang tadinya banyak bermasalah, Ya. saya selesaikan. Dengan hasil kerja itu, saya didatangin oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan, almarhum Iwan Stambul, Rombongan Menteri waktu itu Pak Sudomo ke Kalimantan Timur, ada kegiatan Pak Gubernur, saya hadir. Pak Iwan Stambul ngasih SK sebagai Kepala Biro Pegawaian. Pindah lagi tuh Pak. Pindah lagi. Saya nggak pernah ditanya, nggak pernah ditawarin, tapi SK udah jadi. Sebagai prajurit siap kan? Siapa? Padahal kalau bisa, saya tahu pegawaian itu ruwet dan rumit. Oke. Apalagi kawan-kawan kita semua. Betul. Kalau kawan-kawan ini kan serba susah kita. Nggak enak ya Pak kalau ada masalah. Dikerasin salah, dibaikin salah kan gitu. Nah, tapi ini perintah. Saya jajakin di mana persoalannya. Ada 3 persoalan penting. Pertama aturan, yang kedua disiplin, yang ketiga jenjang karir. Nah, dari 3 yang pokok ini saya merintis. Jenjang karir saya buatkan diklat. Ada diklat kesesuaian tugas, jenjang karir, jenjang pensiun, ada di situ. Ya. Nah, disiplin yang tadi kerja saya enaknya, kita dulu ada istilahnya amano. Apa tuh Pak Aman? Kartu yang masuk, Hah? jam keluar begitu. Ada tuh amano namanya. Iya, iya, Pak. Pakai kartu. Hilang itu sekarang sudah pakai tangan kan. Iya betul, signature print. Sebelum itu kita pakai teken. Oh, oke. Nah, ada cerita teken itu. Apa tuh Pak ceritanya? Teken, sudah teken, orangnya ada. Nah, itu zaman dulu. Tipsen Pak ya, titip Iya, absen. titip absen. Jadi itu nah. 3 tahun, 4 tahun ya Pak. 4 tahun lebih Iya, Pak. saya jadi kepala biro pegawaian. Di kantor pusat berarti Pak itu? Kantor pusat. Banyak ya Pak. Ada aturan tadi, surat cuti, Heeh. jenjang karir, posisi diklat, segala macam, banyak lah. Mungkin kawan-kawan lama bisa tahu. Nah, kalau dibandingkan meloncat ini, kalau dibandingkan dengan situasi milenial sekarang, saya merasa bangga. Kenapa bangga? Saya nggak terpikirkan waktu itu dunia akan berubah. Ya, betul. Saya pikir inilah yang terbaik. Ternyata tidak. Nah, kenapa? Saya melihat sekarang dengan rintisan-rintisan dahulu oleh semua pejuang jam sostek ini, Iya. melihat kita berkumpul di PPKJ ini, itu satu renungan yang dahsyat kalau istilah orang ini. Dan sekarang pada saat kita nggak ngira sebesar ini gitu loh. Kenapa? Ibarat penggelembungan kita tiup, kita sudah nggak bisa napas. Sementara gelembungnya masih harus diisi angin. Karena niupnya pakai mulut. Nah, kenapa? Kami dulu dengan cara menjual steak itu dengan cara tradisional. Tidak pakai digital, tradisional. Ketok pintu, Assalamualaikum. Ya, ya. Berapa Pak perusahaannya orang? Sekian orang. Oh, belum wajib. Pindah lagi gitu kan. Nah, Door to door banget. door to door. Kalau istilah kredit itu door to door. Itulah risiko yang kita perjuangkan. Dan serba kekurangan. Kenapa serba kekurangan tuh? Gaji kurang, Ya. transportasi kurang, Iya. terus waktu juga kurang. Kenapa waktu kurang? Kita ingin memeluk gunung, tahu hari udah malam, Ya. gitu loh. Secara sumber daya juga masih nggak terlalu banyak. ya, Pak, Terbatas. itu. Nah, oleh karena itu hari ini, kalau boleh meloncat, hari ini saya merasakan merenung kembali itu luar biasa. Luar biasa. Kalau sepuh dulu ya, pemikir-pemikir awal dari jaminan sosial ini masih ada, mungkin dia bangga sekali barangkali Iya, Pak. dengan situasi sekarang ini. Dan melihat BPJS Tenakerjaan yang udah sebesar ini. Walaupun kita tahu hal-hal kerikil mesti ada. Betul. Itu dalam duniawi istilahnya. Kita harus bisa memilahkan aja. Begitu Pak. Ya. Nah, menarik tadi bercerita soal
sejarah ya Pak ya, terus bagaimana founding fathers mungkin di BPKJ juga ketika melihat BPJS Tenagakerjaan, mungkin Bapak pas sambil ngeteh-ngeteh sama teman-teman di BPKJ ngerasa kayak, ih udah besar banget nih BPJS Tenagakerjaan sekarang ya, nggak pernah ngerasa, karena tadi jualan door to door ya Pak ya. Iya. Mungkin teman-teman di sini insan BPJS Tenagakerjaan itu belum pernah ngerasain Pak ya, maksudnya sekarang kan ada Undang-Undang 40 tahun 2004, kemudian ada Undang-Undang 20 tahun 2011 soal wajib perusahaan ya Pak ya. Jadi pengalaman Pak Cara dan rekan-rekan alami dulu tuh ngetok-ngetok perusahaan tuh belum pernah ngalamin semua ya Pak ya. Belum. Nah, sekarang kalau kita ngomong, Bapak masuk PT Aztec berarti tahun berapa itu Pak? 80. 80 ya Pak ya. Sampai di, berarti pencapaian tertinggi 98 gitu Pak ya. 94. 94, 98 di Direktur Umum ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan Pak, dari Aztec, PT Jam Sostek yang Bapak rasakan dan BPJS Tenagakerjaan ketika berinteraksi sebagai Ketua Umum PPKJ, apa sih Pak yang membedakan culture perusahaan atau mungkin etos kerja tadi yang membedakan? Mungkin saya kurang strong karena nggak pernah ngetok door to door ke perusahaan gitu Pak. Terus dulu kita lebih old school, sekarang serba digital. Kira-kira apa sih Pak yang details yang Bapak tangkap dari 3 era ini? Baik. Ini pertanyaan yang mendasar ini sebetulnya, yang harus ditahukan oleh pelaku-pelaku yang akan datang. Pada zaman Aztec tadi yang secara door to door sebab kekurangan itu, baik petugas maupun biaya maupun penguasaan Betul. materi. Zaman Jam Sostek sudah mulai meningkat. Kita sudah sadar, karena itu saya terlibat langsung. Merubah dari Aztec ke PT Jam Sostek, saya sebagai Direktur Umum. Udah mulai, kita sudah mengenal komputer, kita sudah mengenal telepon, sudah mengenal seminar. Zaman BPJS Ketenagakerjaan ini, saya juga terlibat di situ. Dia melahirkan Undang-Undang 40 yang saya jadi anggota DPR 2 periode. Betul Pak. Nah, kenapa ini jalan sejarah saja ya, bukan saya habis ini saya kesini, enggak. Karena situasi yang membuat alur itu berjalan. Ya Pak. Nah, lahirlah masuk ke revisi amandemen Undang-Undang Dasar, masuklah di situ pemerintah wajib melaksanakan jaminan sosial sebagai induk payungnya. Maka lahir Undang-Undang 40. Undang-Undang 40 itu hampir pula tidak jadi. Paling lama saya mengerjakannya. 2004 itu Pak ya? 2004 itu baru terakhir. Kita 3 tahun menggarap undang-undang. Kenapa? Tarikan kepentingan itu banyak sekali. Karena jaminan sosialnya ada unsur politis. Kalau boleh dikatakan unsur goodwill pemerintah. Nah, kalau goodwill pemerintah ada orang partai, ada orang pengusaha, tenaga kerja, ada orang pengangguran, ada orang miskin. Kan gitu. Kompleks masalahnya. Nah, maka lama. Nah, itu terakhir kita rapat Pansus itu yang 2 hari lagi Bu Mega akan berakhir jadi presiden. Maka Undang 40 itu tangan-tangan terakhir Bu Mega sebagai Bu Presiden. Nah, kita berterima kasih juga. Orang tua beliau cikal bakalkan, beliau meneruskan. Nah, beliau mewujudkan undang-undangnya, gitu loh. Bukan kita ini ya, mewujudkan undang-undangnya. Nah, setelah jadi itu tidak selesai di situ. Harus ada pelengkap penderitanya, Undang-Undang 24 2011 yang mengawinkan, sebetulnya tidak mengawinkan perusahaannya sebetulnya, yang mengawinkan programnya. Ya betul. Nah, kawinlah program dalam Undang-Undang 24 11 itu kesehatan, ikut ke BPJS Kesehatan. Di dalam Undang-Undang 24 2011 itu dibentuk 2 badan penyelenggara. Nomor wahid BPJS Kesehatan, nomor 2 BPJS Tenagakerja. Memang betul, lahir pertama kali itu Askes, Asuransi Kesehatan dulu. Lebih dulu dia. Betul. Baru Ketenagakerjaan. Nah, problem kita waktu itu adalah kita melimpahkan program jaminan sosial, salah satu program itu adalah program kesehatan. JPK. JPK. Iya, betul. Ke BPJS Kesehatan. Nah, saya posisinya di kesehatan sebagai Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas. Betul. Itu kemudahan sebetulnya. Kalau kemudahan, saya tahu di Jam Sostek, BPJS Ketenagakerjaan, dan saya berada di kesehatan. Betul. Jadi sebagai
Konektor. Ya, Pak? konektor. Iya. Itu hampir 2 tahun kami menyelesaikan perhitungan berapa orang, berapa rupiah dalam program jaminan kesehatan itu. Iya, iya. Alhamdulillah dengan keberanian Pak Alvin sebagai direktur utama dan keikhlasan Pak Mi Idris sebagai direktur utama BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan untuk menerima apa adanya. Apa adanya Mulai itu tahun itu JPK-nya sudah ke BPJS selesai. Kesehatan. Ya. Tapi ada catatan. Waktu itu saya bilang ada spilling. Ya. 10% itu mesti ada deviasi, saya bilang. Sebab kita tekan hari ini belum tentu klop. Mesti Ya. daerah sudah masuk. Betul, betul. Akhirnya 10%. Uang yang disetorkan itu kalau lebih titipan, kalau kurang bisa nambah. Tapi alhamdulillah informasi yang saya terima tidak lebih, tidak kurang. Artinya pas, Proses transisinya aman ya. aman gitu. Menarik ini ya, Insan BPJS Ketenagakerjaan ini kita ngobrol baru sebentar ya, kerasa saya udah banyak banget pengalaman yang dikasih Pak Carda ke saya nih. Bayar dong. Saya penasaran Pak ngeliat CV Bapak. Ketika Bapak 97-98 itu masih menjabat Direktur Umum, tapi mungkin berkarya juga di DPR tuh Pak. Nah di momen-momen itu, era itu kan seperti yang teman-teman Insan BPJS Ketenagakerjaan ketahui ya, walaupun mungkin belum lahir atau ketika seperti saya yang kelahiran 92 masih usia 6 tahun kan. Itu kan pecah kerusuhan Pak 98 Pak. Apa yang terjadi waktu itu Pak? Kalau boleh cerita sedikit ke PT Jam Sostek secara kantor, apa kantornya ditutup dulu atau kita justru ikut menstabilkan ekonomi, karena kan seperti yang kita tahu dana jaminan sosial itu sama seperti kemungkinan Bank Indonesia ya Pak ya, jadi sebagai dana himpun terbesar terus pecah krisis hitungannya, apa yang waktu itu dilakukan Pak? Ini tidak karya saya sendiri ya. Betul Pak. Ini kan satu kelompok 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah insan-insan wakil rakyat. Ya betul. Desakan plus minus mesti ada. Ada yang ekstrim, ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi saya bicara yang positif. Desakan memang konflik kepentingan tinggi. Era itu saya tidak mengira bahwa saya akan jadi anggota Dewan yang terhormat, tidak mengira. Berarti Bapak menghadapi pendemo itu kayak 98 berarti. Jadi waktu itu selesai karena saya dulu, karena dulu kan BUMN ini adalah Korpri. Betul Pak. Korpri, maaf sekali lagi, Korpri adalah identik dengan Golkar. Betul Pak. Nah, suka dan tidak suka karena saya ketua Korpri dan sekretaris Korpri, pernah itu juga. Ya hukumnya wajib kan. Betul. Nah, waktu ada caleg saya masuk daftar. Sebetulnya masuk aja untuk mengambil suara di kampung saya. Tuhan berkehendak bisa jadi saya. Ya, Nah, DPR. begitu saya masuk, desakan tadi yang pertanyaan itu, wah, tidak mungkin saya jadi tepuk dada. Ya. Tentu saya melobi kiri praksi-praksi itu. Desakan memang kuat. Nah, justru itu peluang untuk kita. Di mana peluangnya? Tadi yang saya katakan, kita harus masuk di dalam amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, kalau sekarang sudah aman. Iya. Saya nggak mau cerita banyak, itu nanti banyak. Desakan memang kuat. Ada yang pro, ada yang kontra, itu jelas ada. Tetapi bagaimana kita? Nah, makanya peluang untuk kita masuk dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kelompok ini bukan saya sini, ada kelompok di luar ada. Salah satunya yang motornya itu ada 3 orang kalau boleh. Pak Alun Jamin, Sulistomo, terus Pak Sri Marjo, Marji. Motornya itu yang cari mana-mana itu. Nah, setelah masuk dalam undang-undang, tinggal kelengkapannya. Ya. Sebab Undang-Undang 392 sudah tidak cocok lagi dengan era reformasi. Ya. Maka lahirlah tadi, dibuatlah pansus Undang-Undang 40 itu. Nah, Undang 40 itu desakan pun kuat. Titik tekannya 3 sebetulnya di situ. Program pensiun, program kecelakaan, dan kesehatan. Ya. Nah, kalau dibuat angket dalam Undang 40, karena saya paham betul, itu berimbang. Memang lebih banyak ke kesehatan. Ya. Program pasal-pasal lebih banyak kesehatan. Ya. Karena itu pokok. Sama dengan pendidikan. Betul. Nah, kecelakaan dengan pensiun lebih banyak kecelakaan atau jaminan sosialnya lebih banyak.
pensiun dikit. Nah, dalam Undang-Undang 40 itu ada 2 program pensiun. Pensiun manfaat, iuran pasti dan manfaat pasti. Ya. Nah, kita diwajibkan, kita sini BPJS Tenagakerja wajib kan melaksanakan program pensiun iuran pasti untuk pekerja informal maupun formal. Itu tadi yang katakan peluang untuk kita. Tadinya kita nggak boleh melakukan program pensiun taspen atau badan lain. Dengan Undang-Undang 40 masuklah. Kita boleh insentif formal tapi secara individual. Kenapa secara individual? Karena perusahaan, kalau di perusahaan sudah memulai program jaminan sosial tabungan hari tua itu, gitu. Nah, secara individual, maka ada tabelnya itu, upah sekian, iuran kamu sekian, gitu. Begitu ijazah singkatnya. Menarik ya Pak ya. Jadi gimana proses akhirnya bisa lahir ke Undang-Undang 40 tahun 2004 itu memang perjuangan panjang. Ya. Nah, dari sebagai pelaku perjuangan itu sendiri nih Pak, sekarang melihat BPJS Tenagakerjaan, gimana sih? Tadi memang Bapak sudah bilang bahwa terharu, gitu, bangga karena BPJS Tenagakerjaan bisa sebesar ini. Tapi apa sih Pak mungkin yang Bapak tangkap nih, oh BPJS Tenagakerjaan itu sekarang seperti ini ternyata. Oh BPJS Tenagakerjaan tuh kayaknya kok jadi seperti ini ya gitu. Sekarang kalau Bapak melihat BPJS Tenagakerjaan itu setelah perjuangan dari tahun 60 lah, tahun berapa? 70-an ya Pak. Hampir 30 tahun itu kira-kira seperti apa? Baik, ini satu mukjizat. Ya. Saya katakan mukjizat, kenapa? Kalau kita flashback ke belakang, kalau baca buku kita kan ke sini. Nah, kita baca Al-Quran. Ya. Itu bangga dengan melihat posisi BPJS Tenagakerja ke sekarang ini. Kenapa? Ada 3 hal pertama. Pertama, insan-insan yang berada di dalam itu, baik yang lama maupun yang baru, menyatu. Menyatu dalam arti visi dan misi perusahaan. Ya. Yang kedua, sudah mulai paham hak dan kewajiban. Yang ketiga, peluang dari pemerintah diberikan kepada kita. Nah, kalau boleh cerita, zaman dulu saya pernah semboyankan untuk merintis kesempurnaan pelayanan yang kita istilahkan sepenuh hati. Apa itu? 5M. 5M. Apa itu 5M? Malu datang terlambat. Malu datang terlambat. Malu tidak bekerja. Malu tidak bekerja. Malu tidak bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sebelum kerja. Malu tidak bincang-bincang. Malu tidak paham aturan. Malu tidak paham aturan. Malu tidak taat perintah atasan. Malu tidak taat perintah atasan. 5M itu. 5M itu dulu. Kalau sekarang 3M. Apa tuh 3M? Masker. Masker. Saya udah serius tuh Pak, kirain ada 3M BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata masker, menutup, Jaga jarak. jaga jarak, mencuci tangan. Aduh, saya kira Saya ada 5M tuh. 5M dulu Pak ya. Nah, itu tantangan berat juga. Bincang-bincang yang poin ketiga, bincang-bincang itu internal Pak atau networking keluar Pak itu? Yang Malu tidak bincang-bincang. di dalam. Dulu Sharing ya Pak ya, sharing gitu kan. Jadi begini, setelah saya amati 4 tahun lebih jadi kawan BPJS itu, Ya. biasanya kawan-kawan kita datang, Ya. ngobrol dulu. Okay, Sudah ngisi absen tadi, Ya. ngobrol di tempat lain. Alasan ngopi. Satu lagi, kadang-kadang tidur. Karena kan dia jauh-jauh. Oh, rumahnya jauh. Iya, Ya, betul. kita nggak paham, kita juga nggak bisa. Tetapi dengan adanya 5M itu pelan-pelan, ya namanya kan dia biasa. Bukan kita menuang air panas ke batu es, tidak. Tentu itu bertahap. Kayak naik tangga. Betul. Perubahannya biar Perubahannya. masuk nilai-nilainya Pak ya. Nah, gitu. Jadi, nah sekarang kalau dibandingkan 5M tadi, sekarang terkenal 3T ya. 3T Pak, apa tuh Pak? Aku dengar ada 3T itu. Oh iya, 3T. Terbaik, Terbaik ya. terus terpercaya, gitu kan. Terwujud. Nah, gitu kan. Nah, artinya cikal bakalnya lebih sempurna lagi kan. Ya. Nah, dengan peninggalan-peninggalan yang tetap terrekod baik, sehingga mewujudkan hasil yang sampai hari ini luar biasa. Luar biasanya itu artinya dengan pertumbuhan
situasi milenial digital ini, kawan-kawan yang masuknya katakan tahun 90-an masih bisa ngikutin. Ya. Saya lihat masih ada yang ada posisi dia bisa ngikutin. Artinya apa? Artinya dia mau maju. Artinya tidak 5M-nya betul. Betul. Malu tidak memahami kan gitu. Iya. Nah, tetapi kalau lihat real sekarang dengan milenial posisi sekarang itu, ada satu yang saya garis bawahi. Apa itu? Intelektualnya tinggi. Karena masuknya ada S2, Betul. ada S1. Kalau kami dulu masih ada SMA, Ya. D3, S1 masih ada. Kalau sekarang enggak. Ada yang masuk S1 Ya. yang punya keahlian. Masuk S2 Spesifik ya, Pak? spesifik. Ya. Gitu loh. Artinya perusahaan kita atau badan kita ini memerlukan itu. Gitu. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ini, Pak. Kan dulu sempat melewati berbagai masa. Sekarang BPJS Kerjaan itu sedang masuk ke era namanya digitalisasi. Semua digital, baik pelayanan kita maupun dulu yang kalau Bapak bisa teken absen, sekarang udah pakai website dan kawan-kawannya ya, Pak ya, udah serba digital. Nah, perubahan yang digitalisasi ini membuat kita harus adaptif lebih cepat kan, Pak. Jadi kayak ada yang beberapa juga teman-teman itu sedikit kayak, kok begini perubahannya gitu ya. Nah, saya tanya ketika Bapak memimpin dari aspek perubahan ke jam sostek, Pak, itu ada gejolak nggak sih, Pak, di internal, Pak? Mungkin secara corporate value-nya, atau mungkin secara kayak, dulu zaman Astek nggak gini, enakan zaman jam sostek. Lah, mungkin sekarang ada teman-teman di BPJS Kerjaan, enakan zaman pacar dah. Maksudnya enakan zaman jam sostek. Dulu gimana cara Bapak sebagai Direktur Umum mengatasi ini, Pak? Gejolak-gejolak yang ada di internal kita ketika Bapak mentransisi sebuah PT menjadi sebuah Perum ya, Pak ya, menjadi sebuah PT, atau dari PT Astek ke PT Jam Sostek. Ini menarik nih. Manusia ini kan bisa iya bisa tidak. Betul. Tapi kalau kita uangke, kalau kita orangkan, kita aja ngomong. Saya cari dulu cara, trik saya dulu cari di unit ini mana yang neko-neko. Ya. Katakanlah si A, saya datangin, ayo kita makan yuk. Maka saya dulu nyari direktur, itu ada makan bersama dengan unit kerja ini. Oke, ada agenda itu, Pak, ada program. Ada agenda. Itu. Kan uang perusahaan juga. Iya, betul. Tidak saya ambil. Itu tadi saya datang, besok ikut saya dinas keluar kota. Wah, belum pernah saya terjadi keluar kota dinas, Pak. Ikut saya sekarang. Nah, dia dapat perjalanan kita kasih. Itu kan sudah kunci namanya. Iya. Ini istilahnya titik lemahnya kita cari. Oke. Kalau gejolak itu masih ada mungkin lah manusia. Pasti ya, Pak ya. Masih ada pro kontra itu. Oh, enak aja lu mengeluh direktur. Iya, biasa gitu. Enak aja merintah. Saya kerjakan gua, padahal dia nggak kerja kan? Iya. Baru gua kerja gua apa? Malas-malasan kan gitu. Tapi itu gejolak itu ada. Itu setiap unit 8 lantai atau 12 lantai kantor kita yang lama itu, itu ada. Nah, itu trik saya itu saja. Oh. Saya cari, bukan saya yang cari, kan punya keitangan kan? Iya, betul. Kalau saya cari, inspeksi katanya kan, ada yang bicara gitu. Zaman dulu inspeksi masih. Oh iya, sidak, Pak, sidak. Duduk semua tertib. Kita hilang dia kan, gitu. Oh Pak, panggil. Nah, satu. Dulu untuk mutasi orang, saya panggil juga, kamu karir kamu lama situ ya, mau nggak pindah? Iya. Dengan jabatan ini. Tapi janju, kinerja baikin. Oh ya Pak, taking kontrak. Secara individu tidak terbuka. Nah, yang prestasi kita kasih hadiah. Gitu. Yang ulang tahun kita kasih bonus. Hadiah ulang tahun. Dulu saya pikir pertama kali jam tangan. Nah, jam tangan ada cerita, Mas. Apa itu, Pak? Pertama kali ulang tahun saya gebrakan sebagai Direktur Umum Personalia. Yang ulang tahun bulan ini saya kasih hadiah. Pertama kali saya kasih jam tangan merek jam Aztec. Saya hitung berapa yang mau ulang tahun, saya siapin cetakan. Tahun ini jam tangan semua, tahun depan pulpen semua gitu ya. Ada cerita yang ulang tahun itu ada satu kita kirim karena orang mau pengen, karena tidak pernah terjadi jam tangan merek Aztec, diambil.
Nah, waktu saya kunjungan dinas ke satu daerah, Pak, saya belum dapat. Padahal ulang tahun saya udah lewat. Loh, tanya dengan yang ikut saya. Udah, cek punya satpamnya karena dia nggak dapat. Oh. Nah, yang tidak dapat itu saya buka yang punya saya. Dikasih ya. Saya kasih ini punya kamu. Tuh Bapak, inilah pengorbanan pimpinan kepada anak buahnya. Kan enak tuh. Iya betul. Sampai kemana-mana aja. Ini jangan tangan Pak Carda nih. Dia itu umum personalia. Katakan dia. Jadi dia mendapat terima. Nah, perpindahan dari BPJS dari jam sosial BPJS saya tidak ngalami karena saya Betul. di mana di kesehatan. Itu pun sama. Askes ke BPJS, pon sama. Oh, manusia namanya manusia. Iya. Saya nggak cerita itu ya, tidak enak. Nah, kembali pada kita tadi, perubahan itu mesti ada gejolak. Pasti ya. BPJS pasti ada. Pasti ada gejolak. Ada yang terbuka ke permukaan, ada yang tidak. Ada yang berbahaya, yang tidak ini. Iya. Yang Keterbukaan diam aja tapi menolak ya Pak. Iya. Kalau bahasa itunya itu ngerueng, kalau bahasa Malang itu. Iya. Gerundel gitu loh. Iya. Tapi enak terbuka, saya nggak setuju. Enak itu. Iya. Daripada ngeluh-ngeluh doang tapi mempengaruhi yang lain. Itu bahayanya kita malas atau malu berbisik-bisik ngobrol-ngobrol itu. Itu ceritanya Mas. Oke. Tadi sempat mengalami juga dan memang perubahan itu pasti menimbulkan gejolak ya Pak ya. Jelas. Dengan yang Cuma trik saja kita lakukan. Triknya. Nah, ini saya lihat buku-buku ada Pak Carda bawah nih Pak. Ini yang Bapak kerjakan ya Pak ya, Undang-Undang Republik Indonesia juga pas di DPR sama Undang-Undang 40 tahun 2004 ya Pak ya, berarti Pak ya. Sama itu, itu ADART-nya PPKJ ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Ini kriya terakhir Mas. Sebelum pindah ke BPJS Kesehatan atau? Sebelum BPJS Kesehatan ya Pak ya? Gitu. Karena dua periode di DPR itu saya tidak banyak ini aja menjadi pansus. Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang 40, Undang-Undang Peran Wanita, terus Undang-Undang Pendidikan, saya masuk dalamnya. Kalau nggak salah saya dulu adanya di ketua, adanya di anggota, saya ikut dalam menyusun anggaran undang-undang itu, ada 11 undang-undang. Kenapa? Saya ingin mempelajari trik membawa undang-undang. Nah, ternyata memang bahwa undang-undang itu, maaf ya, banyak kepentingan. Sikut sana, sikut sini. Itu. Dan partai harus dominan di situ. Dan suara-suara partai, tidak boleh suara individu. Partai ini tidak tulis dalam undang-undang itu, partai ini enggak. Yang membawa, menyampaikan itu kan utusan paraksinya. Tapi itu pertahankan. Berdukungan itu melobi keinginan itu. Gitu. Nah, sobat insan BPJS Tenagakerjaan yang sedang menyaksikan di rumah maupun di kantor nih sekarang, kita kan tadi sudah cerita banyak ya Pak, bahwa Pak Carda pernah di Astek, di DPR, Jam Sostek, Direktur Umum juga Pak ya, kemudian sempat di BPJS Kesehatan juga ya Pak ya. Di BPJS Kesehatan sebagai komisaris ya kan Pak. Nah, artinya kan secara leadership Pak Carda ini itu sudah terbukti ya insan BPJS Tenagakerjaan ya dalam memimpin suatu institusi maupun lembaga. Tadi kita sudah ngobrol soal perbedaan nih Pak dari Astek, Jam Sostek, BPJS Tenagakerjaan. Sekarang saya pengen tanya nih Pak, dari 3 pengalaman kerja ini, apa sih Pak perbedaan secara corporate value-nya atau secara kelembagaannya dan etos kerja baik karyawan Bapak di BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan ataupun ketika di DPR? Ada perbedaan yang spesifik nggak sih Pak? Kalau DPR kita kerja individual. Hanya staf ahli belum ada dulu Pak? Ada Ada. Iya. Tapi lebih ke individual ya Pak? Individual, kita yang ngomong. Betul. Staf itu menjaga materi. Betul. Beda. Kalau DPR itu tidak dimintakan kinerja. Istilahnya itu masukan-masukan ya Pak? Ide-ide ya. Tapi kalau di 2 lembaga ini ada kinerjanya. Ada tolak ukurnya. Betul. Nah, kalau DPR kan tolak ukurnya lain kan. Nah, kalau di Jam Sostek, kawan-kawan kita ini hampir sama lah sama Askes kalau saya lihat. Samanya apa? Sama punya kepentingan. Mengejar karir, mengejar kesejahteraan,
mengejar kebahagiaan. Sama. Cuman kadar mencari karir berapa persen, kadar kebahagiaan berapa persen, itu aja bedanya. Nah, kalau boleh saya cerita, kalau kesehatan itu rigid. Ya. Kenapa rigid? Karena hitung kesehatan. Ya. Ya, harus tepat analisa obat dengan Berapa ya, Pak? berapa. Kalau kita kan rigidnya di perhitungan iuran. Oh, di kita ada negosiasi. Pak, saya masuk dulu 10 orang ya. Bulan depan dulu 10 orang lagi. Masih ada negosiasi. Betul. Karena kita tidak ada paksa. Karena waktu itu belum ada wajib. Kalau sekarang sudah wajib kan? Ya. Lebih enak. Kita aja bedanya. Kalau dulu masih ada yang, ini berapa perusahaan tenaga kerja? 10. Wah, saya nggak kuat, 5 aja. Kita terima, kita nggak boleh nolak. Dan kita tidak seleksi Ya. peserta kita. Umur tidak seleksi. Upah tidak seleksi. Berapa dilaporkan oleh pengusaha? Ya. Resiko terjadi pun langsung kita bayarkan ya, Kita Pak? bayarkan. Iya. Nah, beda dengan asuransi lain. Kalau saya ada umur sekian boleh masuk, mungkin enggak. Berapa upah, ada tabel. Rekod kesehatannya ya, Pak. Nah, ini kita namanya jaminan sosial. Tidak ada beda. Bedanya di risikonya. Risikonya apa? Kalau kecelakaan meninggal, upahnya berapa? Di situ bedanya. Begitu. Iya, jadi memang secara yang paling beda malah justru di DPR-nya aja, Pak ya. Cuman kalau Ya, di DPR kan individual. tenaga kerjaan sama kesehatan sama ya, Pak. Dan kinerja dinilai oleh partainya kan gitu. Nah, lanjut ke si pertanyaan tadi, Pak. Kan banyak nih, Pak, asumsi bahwa insan BPJS Ketenagakerjaan itu nyaman nih, Pak. Karena di sini seperti Bapak bilang tadi udah besar institusinya, terus udahlah, saya malas pindah ke tempat lain atau apapun itu. Gara-gara culture itu, malah sekarang kalau kita mau pindah ke tempat lain, nggak usah lah, orang-orang BPJS Ketenagakerjaan itu nyaman-nyaman semua gitu, nggak bisa pindah. Nah, padahal nih, Pak, yang Bapak cerita tadi itu saya dapatkan juga di beberapa senior-senior maupun kepala cabang yang pindah-pindah juga, Pak. Artinya, dulu zaman jam sostek karena mungkin strong dan gedor-gedor pintu tadi, ibaratnya kalau bahasanya tuh orang jam sostek tuh laku di mana-mana, Pak. Hitungannya kan kayak Bapak tadi di DPR diambil ya kan, Pak. Hitungannya di komisaris kesehatan laku juga itu kan, Pak. Nah, apa sih, Pak, sebenarnya yang harus disiapkan sama insan BPJS Ketenagakerjaan ini? Jadi jangan, kan tidak semua insan BPJS Ketenagakerjaan yang menyaksikan ini akan menjadi Chandra Mukhtar istilahnya menjadi direktur umum, Pak. Kan direktur umum cuma satu kan, Pak, itu kan, Pak. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang punya potensi jadi direktur umum, tapi sebenarnya dia tidak mempersiapkan diri untuk keluar lah itu dari zona nyamannya, Pak. Nah, zaman dulu Bapak tuh skill-skill apa yang harus dipunyain, Pak, supaya misalnya Abid Saputra tidak di BPJS Ketenagakerjaan, dia kalau di perusahaan lain jadi komisaris, jadi direktur juga, jadi deputi direktur juga gitu. Itu tuh apa, Pak, selain tadi kerja keras sama struggle itu yang harus dimilikin? Yang harus dimilikin itu adik-adik tenaga kerja sekarang ini, yang kerja di Mesra sekarang ini 3 prinsip saja. 3 prinsip. Tingkatkan pengetahuan, Tingkatkan pengetahuan, bekerja yang baik, bekerja yang baik, yang terakhir jujur. jujur. Tetapi kalau tadi tanyaan ada susah memindahkan si ACP, biasanya zaman kami dulu ada surat pernyataan bersedia tempatkan di mana saja. Oke. Itu harus ada. Zaman kami udah ada. Jadi begitu panggil, saya nggak pindah, Pak, anak saya lagi sakit ini. Kamu nyuruh sini. Tinggal keluarin tadi. Nah. Udah diteken tadi, Pak? Udah teken, ada materi. Materi itu ada 2.000, 3.000, 6.000, 10.000 sekarang kan? Iya, Pak, betul, Pak. Ada gitu. Nggak bisa nolak. Kalau nggak keluar. Gitu. Apalagi sekarang orang berebut jadi kita. Iya, betul. Orang ngelihat jam sostek sekarang itu atau BPJS Ketenagakerjaan sekarang itu lebih tinggi dari bank. Lebih keren lah, Pak, ya, kerja di sini. Iya. Gitu ya. Jadi ini harus dimiliki oleh teman-teman yang ingin ngejar karir sekarang ini. Satu ketambahannya adalah network. Network ini penting, Pak. Network ini penting. Karena Kita nggak pintar mungkin, bagaimana, jujur bagaimana, Betul. ya kan? Betul. Kalau tidak ada network, tidak juga. nggak mungkin tiba-tiba Bapak walaupun kerja baik, jujur, sama pengetahuan gede, nggak mungkin orang BPJS Kesehatan tahu nih, ada Pak Chandra Mukhtar nih, kalau Bapak nggak punya network ke sana. Ya, itu. Iya. Jadi 4 itu ya, insan BPJS Ketenagakerjaan ya, yang harus dimiliki nih, supaya ya siapa tahu nanti insan BPJS Ketenagakerjaan ini
nasibnya bukan jadi direktur umum BPJS Tenagakerjaan, tapi direktur umum perusahaan apa ya Pak ya, atau ke DPR nanti setelah ini, atau jadi komisaris apa. Jadi Atau bikin perusahaan sendiri. Atau bikin perusahaan sendiri, entrepreneur ya Pak ya sekarang ya Pak ya. Betul. Aduh, menarik sekali nih Pak ngobrol-ngobrol. Nah, kita setelah ngobrolin soal yang tadi persiapan tadi Pak, saya pengen tanya dikit Pak. Ada nggak sih Pak dulu ketika zaman masih pertama kali berarti pegawai PT Aztec ya Pak ya? Perum Aztec ya Pak ya. Seorang Chandra Mukhtar itu yang kita kenal sebagai direktur umum itu pernah salah juga sih Pak? Pernah titip absen juga nggak sih Pak dulu pas jadi karyawan ya Pak? Pernah apa nih Pak? Ada ya cerita unik atau yang lucu, pengalaman yang nggak terlupakan pas jadi staf seperti Abid Saputra? Kalau pengalaman tentu ada ya. Karena manusia itu tidak akan putih seputih bayi baru lahir. Betul. Tidak akan seperti itu. Mesti ada. Ada merahnya, ada kuningnya, ada birunya, ada hitamnya. Ada. Ada yang menarik bagi saya itu satu. Apa tuh Pak cerita di sini Pak? Nah, saya pergi dinas keluar kota. Ini masih staf ya Pak ya? Masih staf. Betul. Ikut rombongan ya. Waktu pergi, karena dulu kan di SPJ itu dikumpulkan satu ketua rombongan. Harapan kita sebagai peserta ada sisa kan? Ya. Tentu nggak kebagian. Tekor katanya kurang. Kata iya apa enggak, kita menambah kita staff ya ikut aja. Ikut aja apa kata atas kan? Iya betul. Dan tidak boleh melarang perintah kan? Iya betul. Besok ikut lagi. Kalau enggak, tapi ada hikmah di balik itu. Hikmahnya kita bisa, oh si A begini, oh si B begini. Satu, yang kedua, oh perusahaan ini gayanya begini, oh perusahaan ini gayanya begini. Ya, cuman ada satu yang saya mau cerita. Di daerah Bali ini, Bali, Nusantara, Bali lah ya, waktu saya di Bali, NTB, NTT dan Timur Timur waktu itu. Spesifik Bali ini perusahaannya banyak jasa, Service ya Pak ya? service. Itu pendekatannya beda. Nah, di Bali dulu saya masuk tahun 88 itu. Tunggaan iuran Gede ya Pak? bergede sekali. Nah, dia perusahaannya ada 5 orang, ada 3 orang, ada 7 orang. Mau kita amuskan? Nggak boleh. Ya. Karena perusahaan masih ada. Satu. Yang kedua, kewajiban kita adalah melindungi pekerja. Nah, mana caranya? Kita datangi personalnya. Tunggaannya segini Pak, Bapak bisa nyicil. Tapi harus bergerak. Ya. Nah, jadi dengan cara itu hampir 4 tahun setengah saya di Bali, 2 tahun bersih. Karena kita bagi rayon. Ya. AO kan ada tuh. Ya. Rayon saya udah cek. Ternyata bersih. Nah, bukan berarti saya sempurna, tidak juga. Tentu ada juga. Nah, kembali saya dari Bali jadi administrasi kepesertaan. Nah, administrasi kepesertaan itu yang buat kartu jam sostek itu. Ya. PAP sekarang Pak ya? PAP sekarang. Cetakan kartu. Hanya setahun setengah. Habis itu saya pindah ke Surabaya jadi kanwil. Itu sudah kanwil tuh. 3 bulan dari kanwil, saya dipanggil. Dapat SK. Kemana tuh Pak? Direktur umum itu. 3 bulan dia. Kau bayangkan, kawan-kawan sekalian, ada adik sekalian. Bayangkan, penerima SK itu di luar dugaan. Sampai bolak-balik, iya apa enggak sih? Kita nggak ngejar itu kan. Betul. Karena selama ini kerja aja ya Pak? Kerja baik aja. aja kan yang Pak bilang tadi. Kerja aja. Terus ada teman saya satu almarhum Soekarna, kami orang dalam berdua, Kang, benar gak sih? Ya benar lah, Bang. Begini kan luntur, saya bilang gitu. SK baru, SK cetak ya Pak ya? Itu cetak. Teken Ari Muhammad kan. Waktu itu kan di bawah Menteri Keuangan kita. Ya rahmat lah. Puji syukur Tuhan kita bisa menunjukkan itu. Nah, setelah saya selesai di situ, saya tadi ke DPR, habis DPR masuk lagi jadi direktur operasi dan pelayanan. Saya itu lengkap loh Mas. Tidak direktur utama aja. Ya. Direktur operasi pelayanan, direktur umum personalia, direktur Renbank. Oh, oke Pak. Tensra kalau sekarang ya? Sentra sekarang. Iya. Keuangan enggak saya, investasi enggak, itu utama enggak, itu aja. Berarti tiga itu sudah pegang. Gitu.
Oke, menarik sekali nih ceritanya Insan BPJS Kerja. Nah sekarang Pak, karena Bapak ada di HCP Podcast Pak, dan kebetulan Pak Carda ini kan Direktur Umum SDM lah kalau sekarang Pak. Iya. Kebetulan HCP Podcast ini digarap oleh Human Capital Pak, yang di bawah Direktur Umum. Nah sekarang spesifik nih Pak, apa perbedaan tantangan Direktur Umum zaman jam sostek ketika Bapak menjabat sama Direktur Umum yang sekarang? Kemudian apa yang harus yang perlu ditingkatkan Pak terkait dengan umum SDM di BPJS Kerjaan sekarang? Ya. Ini berjangka ke depan ya. Ke depan Pak ya. Kalau zaman saya tantangan kecil. Kecil dalam arti kita harus memahami situasi saja. Ya. Sekarang sudah bertambah. Memahami situasi dan belajar digital. Digital ya. Betul. Ya kan? Ya. Nah, memahami situasi dengan memahami digital beda. Kalau di sini kita sudah paham, oh ya begini-begini. Kalau ini enggak, kita harus praktek. Ya. Kalau nggak digital, nggak praktek, Nggak bisa ya. nggak bisa juga. Artinya ini dua mata uangnya harus sama. Ya. Nah, bagi tanggung jawab Direktur Umum yang sekarang, maaf, bukan pemerintah ini, Ya. pandangan saya Pandangan Pak. harus pekah terhadap situasi milenial ini, digital ini. Orang sudah bikin TV sendiri kok, Ya. Lebih inovatif ya saya. lebih inovatif. Dan sekarang dulu kita kumpulin orang, ya kan, Aztec itu ini. Sekarang enggak, Ya. punya HP, punya nomor kamu, ya, ini WhatsApp, Ya. selesai. Tertarik, oke. Tidak tarik, kita datang lagi, kan gitu. Beda kan? Beda ya. Nah, artinya tantangan Direktur Umum yang sekarang ini lebih nuansanya lebih apa istilahnya, lebih membuming gitu loh, lebih luas. Tidak tertuju kepada digital saja. Digital ini banyak juga. Ada digital investasi, ada digital pendidikan, Ya. ada digital lain-lainnya itu. Ya, jadi memang tugas Direktur Umum sekarang beda dengan tugas saya dulu. Satu. Yang kedua, tingkat kecerdasan sumber daya manusia kita atau pekerja kita ini sudah luar biasa. Ya. Tadi saya katakan ada S1, ada S2, bahkan ada S3. Ya kan? Nah, kami dulu enggak, paling tinggi S1. Ya. Itu bisa dihitung zaman saya dulu. Nah, sekarang Direktur Umum ini dia harus nuansanya lebih. Nah, saya dulu berani mengadakan sekolah ke luar negeri. 10 orang saya titip keluar dari Amerika. Pegawai jam sostek ya Pak? Bukan sostek. Minta jatah dengan Departemen Tenaga Kerja, dapat 10 orang, seleksi, memenuhi persyaratan, kita antar. 2 tahun, 3 tahun. Siapa tuh Pak yang sekarang masih jadi Di antaranya, Iya. Yogi masih ada. Oh, Di- Pak Yogi. Dita, terus siapa? Hani jadi direktur dia. Oh, oke. 10 orang pokoknya, 2 orang udah meninggal. Saya juga bangga. Artinya mereka benar-benar. Nah, artinya Direktur Umum sekarang ini tidak di situ saja. Ya. Bukan berarti harus enggak juga. Sekarang sudah sekolah pakai ini sudah bisa ke Zoom. Iya. Sekarang saya ikutin untuk jenjang sertifikasi sudah pakai Zoom juga. Ya, betul. Tinggal keabsahannya aja kan. Ya, sertifikatnya sah atau enggak ya? Satu, yang kedua, Direktur Umum sekarang itu memang lebih berat dari zaman saya. Pertama, pegawai sekarang itu kan sudah merasa bahagia. Betul. Bahagia lahir dan Nyaman, batin. ya? Nyaman. Nah, kalau bahasa ABG itu nyaman. Nyaman. Mau beli apa? Ada. Mau beli ini? Ada. Mau kemana? Ada. Kan gitu. Kalau dulu kita enggak. Gitu-gitu dulu, enggak cukup dengan dulu ya. Gitu. Sekarang enggak. Ya. Gaji lebih baik. Baik, maaf. Ya bukan saya banding-bandingkan, bukan. Nah, tetapi jangan juga kawan-kawan yang bekerja atau adik-adik yang sekarang ini dia merasa itu enak aja, enggak juga. Tentu ada aturannya. Ya. Nggak bisa deh semena-mena kayak main kerambol, mati sana sini kena, nggak bisa juga. Iya, betul. Kita kan main kerambol, saya mau kena ini, saya kesana dulu deh. Iya. Nggak bisa. Artinya dia, aku nggak kerja sini, nanti kerja sana, nggak bisa juga. Gitu. Ada aturannya. Nah, terakhir untuk Direktur Umum harus peka terhadap situasi.
Strategi apa aja, baik di luar maupun di dalam. Internal, eksternal harus. Iya, harus peka. Sinkronisasikan. Padahal kita ketinggalan. Iya. Nah, sebelum saya ke harapan Bapak terhadap BPJS Tenagakerjaan, insan BPJS Tenagakerjaan yang menyaksikan kita pada hari ini, Pak. Kan Bapak sekarang lagi menjabat sebagai Ketua PPKJ ya, Pak ya. Periode berapa itu, Pak? Sampai 2001-2005. Oh, sampai 2025. Ah, 2025 ya, 2021. Nah, ada program apa nih, Pak, di PPKJ, Pak? Yang mungkin insan BPJS Tenagakerjaan yang sekarang mendekati masa MPP pensiun ataupun istilahnya senior-senior di zaman jam sostek juga yang masih di BPJS Tenagakerjaan sekarang tuh bisa mengetahui juga nih, oh PPKJ lagi ada project ini loh gitu. Sekarang lagi ada project apa di PPKJ, Pak? Oh, ini bagus nih. Iya. Artinya bagus, maksud saya, ada adik sekarang ini kan pada akhirnya mesti pensiun. Betul, Pak, betul. Selama ini kan kita juga ngerasa, wah saya mau buat jadi direktur umum seperti Pak Carda, tapi nggak ada yang, oh saya mau pensiun. Tetapi ada dua pengertian, Mas. Pensiun atau dipensiunkan. Oh iya. Nah, beda kan? Betul, Pak. Kalau pensiun, itu utuh. Kalau dipensiunkan, setengah-setengah. Setengah-setengah. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu, pensiunan kita ini memang sekarang terbagi dua. Satu pensiunan yang manfaat pasti, satu pensiunan iuran pasti. Betul. Nah, yang manfaat pasti sekarang yang dikelola oleh dana pensiun kita. Betul, Dapen ya, Pak ya. Dapen. Yang iuran pasti dikelola oleh luar. Ya. Ya. Yang saya mau cerita, PPKJ hadir, saya hadir di sini untuk menghimbau, mempersiapkan adik-adik yang kerja sekarang ini, dan pada akhirnya sampai ke titik itu. Sebab kita yang nggak tahu itu adalah rezeki, jodoh, umur, Iya, betul. maut, itu Iya. kan. Nah, kalau kita bekerja sekarang di jam sosek, udah pasti selamat bekerja, kerja baik segala macam, pasti 58 atau 56 pensiun. Betul. Nah, kalau pensiun, wajib hukumnya masuk PPKJ. Kenapa saya bilang wajib? Kalau mau bergabung sama PPKJ dan suka dan nggak suka, masih masuk pensiunan, perkumpulan pensiunan karyawan jam sostek. Ya, betul. Gitu. Nah, oleh karena itu, PPKJ hadir hari ini untuk menghimbau. Makanya anggota PPKJ tidak bisa menjadi anggota serikat pekerja. Karena kami sudah pensiun. Betul. Tapi anggota serikat pekerja mesti bisa masuk anggota PPKJ. Iya. Gitu. Karena calon anggota situ. Ah, itu. Pada itu saya mengajak, kalau sudah pensiun, ini kan nanti ada MPP setahun. Ya. Habis itu, enaknya di kita tidak usah ngisi formulir pendaftaran. Saya menjadi anggota PPKJ, nggak usah. Langsung terdaftar. Langsung otomatis. Kalau ada pensiun langsung terdaftar ya, Pak? Terdaftar. Suka nggak suka. Iya. Nah, gitu tadi. Oke, gitu, Pak. Tapi proyek ke depan ada proyek apa? Lagi bikin apa, Pak? Atau Kalau program proyek terbaru? ini menghayal. Kenapa saya katakan menghayal? Oh, nggak ada duitnya, Iya. ya kan? Menghayal. Tapi ada kerangka pikiran kita, 6 program yang bagus ini. Pertama, kita memperkuat lembaga. Artinya, meletakkan lembaga PPKJ ini kepada posisi yang benar. Benar apa? Ngurus kepentingan pensiunan. Apa kepentingannya? Kalau meninggal, sakit, ya dibantu. Ya, kalau ada, kalau enggak, diurus ininya. Yang kedua, PPKJ cerdas. Cerdasnya kita mencari sumber dana untuk membantu beasiswa kepada anak-anak yatim yang orang kita. Orang kita itu ada anggota PPKJ. Yang ketiga adalah memperkuat tali silaturahmi antara pengurus wilayah, cabang, dan pusat. Nah, yang keempat adalah mencari, mengaktifkan iuran. Dulu di dana pensiun oleh Pak Ari, terima kasih Pak Ari, memperjuangkan di lantai 12 kita PPKJ, bersama-sama sikap pekerja dengan IIK. IIK aja. Tidak apa-apa lah. Yang penting kita ada tempat. Betul. Di Geraha ya, Pak ya? Di Geraha itu. Nah, yang kelima adalah program kita rutinitas. Rutinitas itu mengadakan rapat kerja ya. Jadi itu 6 program kerja ya, Pak, dari PPKJ, Pak ya. Saya dengar karena dari PPKJ di Jabar juga mau bikin buku atau apa gitu, Pak. Ada rencana gitu, Pak. Mungkin. Buku
apa nih? Buku apa dia? terkait dengan PPKJ itu sendiri atau mungkin Saya belum dapat informasi itu, cuman kami sedang memperbaiki ya. memperbaiki. Ada buku ini nih. Oh ini Pak. Nah, nih. Ini kan dibuat oleh pengurus PKJ yang lama. Oh ini dibuat Pak ya? Nah, dibuat oleh dia yang lama atas persetujuan direksi BPJS. Oke. Nah, setelah saya pelajari, karena saya ikut umum, saya pelajari, ada yang harus kita revisi, kita sempurnakan. Oke. Nah, saya sudah dapat persetujuan dari Pak Dirum untuk merevisi yang bolong-bolong itu. Oke. Nah, inilah akibat ketidaksinkronan tadi. Iya. Ini masuknya ini enggak, ini masuk ini enggak gitu. Oke. Oh ini Karena mungkin ditambahkan atau ada yang kurang ditambahkan. di ini Pak ya? Nah, kalau kurang nggak mungkin tambahkan. Ada yang kosong. Ada 3 periode yang tidak ada. Oke. Entah mana salahnya, saya tidak ada kesalahan. Yang penting saya tanya ke Pak Ari, ini harus kita sempurnakan. Melengkapi Pak ya? Melengkapi. Oke. Oh jadi ada project juga untuk melengkapi buku BPJS Sosial dari masa ke masa ya Pak ya? Cuman arahan kepengurusan. di room, Ini kan saya aja pas cerita sama Pak Carda ini kan, wah keren juga nih ya, itu kan kita bikin video dokumenter dari masa ke masa Pak. boleh baca, bagus tuh. Ke Aztec yang masih ada siapa yang buat itu. Jadi pas kita nonton, kan anak sekarang digital tuh video banget kan Pak ya. Pas video itu kayak, ih ngeri ya, kayak saya tuh punya dulu direktur umum yang sempat DPR, sempat UU 40 tahun 2004 ini menjadi pansusnya gitu. Artinya kan banyak cerita yang mungkin di buku orang malas baca ya Pak ya gitu. Jadi kalau video kan kayak, ih mantap juga ya dari Aztec tuh. Jadi boleh saya komentar di situ. boleh gimana Pak? Orang balas baca itu boleh saya komentar. Boleh Pak. Nah, ini akibat digital ini. Oh iya. Kalau boleh kata itu ya. Betul. Anak-anak sekarang maaf, udah pegang HP. Baca juga sih, Iya. cuma baca yang kamu kata-kata ringkas itu. Iya, betul. Kayak akan ringkas, ada mungkin cerita. Betul. Coba jarang sekali. Kemarin saya lirik kamu baca buku kan? Iya Pak. Masih ada bagus itu. Iya Pak. Karena anak-anak sekarang sudah dengan digital itu sudah pakai HP semua. Betul. Gitu. Ya kalau pelajaran, takut yang lain ya. Oke. Nah, kalau dari masa ke masa nih, HCP berminat, kita videokan. Saya terima kasih sekali atas nama PPKJ. Oke, kalau begitu harapan saya kepada direksi maupun pekerja pegawai kita yang sekarang ini 3 hal. 3 hal apa Pak? Bagi pekerja, taat dengan aturan, taat dengan situasi, dan peka terhadap lingkungan kerja. Dan jangan lupa tingkatkan keterampilan, baik ilmu maupun kecikatan. Nah, untuk manajemen direksi saya titip, perusahaan ini adalah perusahaan yang memberi perlindungan pada pekerja dan mengumpulkan titipan orang. Ya, betul. Arti kata, saya percaya yang sekarang ini adalah putra-putra terbaik yang sudah melalui proses yang sudah ditentukan. Nah, tentu kita taat aturan untuk mengelola dana titipan ini. Ya. Tetapi bagaimana kesejahteraan jalan, terus situasi perusahaan stabil. Siap. Kalau itu saya mengucapkan selamat bekerja dan titip kepada adik-adik insan-insan jaminan sosial sekarang ini, pahamilah semua situasi, ikutilah semua petunjuk, belajarlah setinggi-tingginya untuk mengejar karir, karena karir itu tidak bisa datang sendiri, mesti melalui proses, tetapi harus bikin network yang komprehensif. Ya. Sekian. Ya, itu aja Pak ya. Terima kasih. Kalau disimpulkan dari penyampaian Pak Cardo tadi, ya tetap seperti nilai value kita yang sekarang Pak ya, adaptif solutif Pak. Ya. Jadi harus adaptif terhadap perubahan, solutif baik secara untuk perusahaan maupun untuk karir diri sendiri Pak ya. Paling itu saja. Terima kasih Pak Carda atas waktu dan kesempatannya Pak ya. Sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol sama HCP Podcast Pak. Semoga Pak Jaya. Iya, Pak Jaya. Semoga Pak Carda sehat selalu Pak. Terima kasih. Terus PPKJ-nya lancar terus, bisa tetap menjadi apa ya kita bilang penasehat lah ya Pak ya,
istilahnya tuh pengawal dari institusi kita ini, Iya. memberikan masukan buat kami semua yang masih muda-muda ini di BPJS Tenagakerjaan, Pak. Dan jangan segan-segan kasih informasi juga. Siap, Pak. Tentu informasi itu dua, tentu yang baik dan positif. Yang baik. Kalau baik saja juga bagus. Kalau jelek saja juga nggak mesti ada. Ya, balance ya, Pak ya. Balance, nah, itu dia. Siap. Itu saja tadi Insan BPJS Tenagakerjaan HCP Podcast episode 3 kali ini. Pesan sekali lagi saya highlight dari Pak Carda selaku Ketua Umum PPKJ kita itu terkait dengan bagaimana kita menghargai sejarah ataupun proses yang sudah dibentuk oleh para founding fathers kita dari PT Aztec, PT Jam Sostek maupun Perum Aztec dulu. Kemudian bagaimana kita juga menghargai pekerjaan kita sekarang, kita membangun dari BPJS Tenagakerjaan ini semakin besar lagi sebagaimana yang sudah dilakukan Pak Carda dan teman-temannya dahulu. Dan bagaimana juga kita tetap harus adaptif dan solutif serta memperluas networking seperti saran dari beliau tadi. Mungkin itu saja episode kali ini. Saya Abis Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.